Kalau ngomong di depan, di samping saya banyak guru, apalagi guru besar ya, pimpinan Majelis Nurul Mustafa, rada ribet, saudara trauma. Kalau beliau udah nyeret-nyeret saya kan viral tuh, diseret-seret ya sama beliau, masya Allah, viewernya naik, jadi subscribernya juga banyak, dan juga monetesnya, duitnya juga alhamdulillah banyak semua. Ini para teman-teman youtuber juga no ya, ngerekam juga nih ya, naik juga nih viewernya, bagi-bagi bang ya. Alhamdulillah malam ini kita kumpul hadir dalam rangka pengajian milad yang ke-6 Majelis Taklim dan Sholawat Darul Anwar. Ini bulan-bulan baik. Kita udah masuk sekolah yang namanya sekolahan Ramadan. Ini sekolah nih, ini madrasah. Ramadan ini madrasah. Maka banyak kurikulum yang kita ambil pelajaran dari madrasah yang namanya Ramadan. Yang pertama, kita belajar dari ibadah yang diwajibkan buat kita, yaitu puasa. Ini mah bukan ceramah nih, ini kultum, kuliah tunggu makan. Jadi gitu. Jadi apa yang kita ambil dari pelajaran? Yang kita ambil pelajaran pertama puasa. Ini puasa wajib buat orang yang beriman. Maka orang puasa itu dalam ilmu fikih, syarat wajib puasa ada 4. Pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga mampu, yang keempat berakal. Berarti kalau ada orang nggak puasa, itu orang kurang syarat. Bener ini cing. Ustaz, dia kan orang Islam itu, kok nggak puasa? Barangkali belum balik. Biarin orang belum balik, antepin. Ustaz, anak udah 2, masih belum balik aja. Barangkali belum mampu, dia lagi sakit kali, makanya dia kagak puasa. Sehat Ustaz, orang saya lihat badannya gemuk, keker. Berarti gila. Begitu aja dah kira-kira. Makanya puasa kita ambil pelajaran. Kenapa? Ibadah puasa ibadah yang beda dengan yang lain. Ibadah puasa ini ibadah sirriyah, ibadah yang hanya kita dengan Allah yang tahu. Ibadah yang lain gampang dilihat orang kok. Banyak. Sembayang orang pada tahu, kita zakat orang banyak yang pada tahu, pergi haji sekampung yang nganter, bener kan? Tapi puasa nggak ada yang bisa ngelihat, kita dengan Allah doang kok. Maka ibadah yang lain gampang dinilai. Kan ada aja orang ngomong, teman kita kayaknya sembayangnya khusyuk ya. Lo tahu dari mana? Gue liatin sujudnya lama banget, sampai puyeng. Ada orang masih bisa nilai begitu tuh. Tetangga kita kayaknya hajinya mabrur itu. Lo tahu dari mana? Gue liatin pulang haji getol banget, ibadahnya tambah tekun. Orang masih bisa nilai. Tapi puasa nggak ada yang bisa nilai bang, nggak ada dah. Nggak ada teman kita ngomong, gue liatin RT puasanya mantep banget ya. Lu tahu dari mana? Gue liatin beludah mulu. Biar ludahnya seember, belum tentu mantep kok. Kenapa? Puasa beda dengan ibadah yang lain. Maka ibadah yang paling gampang pura-puranya puasa. Ibadah yang lain kagak bisa pura-pura. Pura-pura haji, mau pergi haji kemana? Ayo dah pikir. Pura-pura sembahyang, ngadep kemana? Ayo. Pura-pura zakat, bayar pakai apa? Tapi pura-pura puasa paling gampang. Kita tengah hari bulan puasa nih, masuk aja ke kamar. Makan dalam kamar 2 piring. Keluar kamar jalan lemes-lemesin, mulut kita lelap, ngomong sama tetangga, lemes banget ini puasa aku malam, nggak sahur ini gua. Orang kagak tahu kalau kita kagak puasa. Kenapa? Puasa paling gampang pura-puranya. Maka Ramadan membentuk karakter kita. Dengan puasa apa yang kita ambil? Pertama, puasa didik kita disiplin. Disiplin apa? Makan minum diatur. Jangan dimakan. Kenapa? Belum waktunya. Barang yang halal siang hari haram. Nggak boleh. Tempe emang halal po, siang hari haram. Kapan halalnya? Habis maghrib. Bener kan? Es buah emang halal, siang hari haram. Habis maghrib baru halal. Kolak halalnya habis maghrib. Termasuk bini sendiri halal habis istirawe, maghrib lu. Lah bocah kagak pengalaman lu.
Habis terawih lamaan dikit, habis maghrib mah celam-celam doang lah. Assalamualaikum udah. Habis terawih lamaan, habis terawih po kalau diajakin maunya habis terawih aja. Bener bang, ini pertama perintah puasa tuh sahabat Rasulullah nyangkanya nggak boleh begitu siang malam. Pas puasa pertama kedua ada yang pada nyeletuk di masjid pada kumpul. Gua malam kagak nyanggup, gua nyelonong aja sama bini gua. Lah temennya yang satu nongol lagi. Lah gua juga sama malam. Nah ternyata banyak turun ayat uhilla lakum lailatul siyami arrafatu ila nisaikum. Dihalalkan buat kalian malam-malam bulan puasa begaul sama bini ente. Enggak ngapa-ngapa kalau malam, siang doang yang kagak boleh. Kalau siang malam kagak boleh, sebulan penuh botak, rontok rambut. Iya bibi ya, nah, iya, merontok sendiri. Hai, dede, nganten baru. Iya, elah bisa nganten baru. Wah, viral bib 7. Nih, masya Allah, diajarkan tuh disiplin. Disiplin apa? Makan minum. Dari barang yang halal kita bisa terjaga, apalagi barang yang haram. Disiplin. Ini penting disiplin bang. Ini kita ngaji di Darul Anwar. Kalau disiplin, insya Allah dapat ilmu banyak. Ini ada guru kita, guru Haikal, keren, ganteng, bajunya biru, KIB. Apa itu? Ini masya Allah, kita kumpul ngaji kalau disiplin kita masih ditongkrongin. Jujur aja dah, anak muda tengah malam naik motor lampu merah dia nyodok terus di depan, diberhentiin sama polisi. Prit, berhenti, siap pak, siap. Berhenti, siapa? STNK? Ada pak, ada pak, ada. SIM punya pak. Tahu lampu merah? Ya tahu pak. Ngapa jalan terus? Saya kagak tahu ada bapak. Enteng banget nyautnya. Saya kagak tahu ada bapak. Itu rombongan bocah ledok ditilang begitu. Makanya puasa ngajarin disiplin. Itu pertama, singkat. Yang kedua, puasa mendapatkan ilmu buat kita apa? Dengan puasa kita diajarin supaya jujur. Jujurnya di mana? Tengah hari kita sholat zuhur. Ini santri semua nih sholat zuhur kan ya? Sebelum sholat wudu nggak? Wudu. Lagi wudu ke kumur nggak? Wah, kalau ke kumur itu kita colong dikit aja juga, kita telan aja air, minum sedikit. Jangankan polisi, jangankan KPK, temen di samping lagi wudu kagak tahu kalau kita nyolong air. Bener kan? Ternyata puasa ngajarin jujur. Ada orang, nggak ada orang, Allah tetap tahu. Kalau saya sendiri, yang kedua Allah. Saya berdua, yang ketiga Allah. Menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Jujur supaya hidup kagak hancur. Jujur. Nih jujur sekarang mahal. Bener? Andaikan mau jujur para pejabat kita, Indonesia enggak ada yang miskin warganya. Bener bang? Makanya banyak yang pada makanin duit gituan. Duit sekarang hilang nih, dimakan tuyul 300 triliun lebih. Tuyul itu yang makan, nggak kelihatan, dari kan tuyul. Bener? Nih direkam nih, lagi rame nih, viral lagi tadi. Iya, orang nggak boleh katanya ceramah begini, emang nggak boleh kampanye. Sekarang dilarang, ada aturannya, aturan KPU nih, undang-undang nih. Saya mau sosialisasi nih, bantuin KPU sebenarnya nih, bantuin KPU nih. Saya sosialisasi nih ya. Nggak boleh kampanye di tempat-tempat ibadah. Yang kedua, nggak boleh kampanye di tempat instansi pemerintahan. Nggak boleh. Ada kiai ceramah umpama di masjid, mari bapak ibu, jangan lupa 2024 kita pilih Presiden Anies Baswedan. Itu nggak boleh tuh di masjid, tuh nggak boleh. Di masjid tuh nggak boleh. Itu contoh nih Pak, contoh ya. Nih contoh, ini contoh doang ini mana contoh. Nggak boleh tuh contoh itu. Itu contohnya begitu tuh. Itu nggak boleh tuh begitu. Nggak boleh. Nggak boleh tuh begitu. Contoh doang itu. Itu contoh doang. Nggak boleh nih ya. Contoh Pak ya. Contoh. Nah ada Bawaslu ngeri di sini contoh. Ini kesana-sana sih. Nih masya Allah luar biasa. Dijujur kita.
Apalagi puasa ngajarin kita. Puasa ngajarin kita supaya sabar. Dari mulai imsak kita menahan lapar dan haus, sampai terbenamnya matahari, terbitnya matahari, terbenamnya matahari. Nahan hawa nafsu, lapar, haus, kita tahan kuat.